sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Dan yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Kau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Oh, mulianya hadirat-Mu. Dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik. I just want to praise You. I just want to praise You. Dengerin baik-baik. Baik Ibu, kita nggak bisa datang kepada Tuhan dalam kondisi berdosa. Meski beresin hatimu di hadapan Tuhan. Beresin hatimu di hadapan. Kita nggak bisa nyembah Tuhan dalam kondisi najis dan kotor. Perlu darah Yesus menguduskan. Beresin dulu di hadapan Tuhan. Kalau kau lakukan ini setiap hari, kau bisa masuk sampai dimensi kedalaman dengan Tuhan. Penyembahanmu benar-benar ngalami Tuhan. Lift my hands and say, I love You. Everything to me, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name most high. Dengerin baik-baik. Tutup matamu, tetap tutup matamu, dengerin saya ngomong. Setiap hari lakukan ini di kamar doamu. Maka setiap orang harus memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan, bergaul dengan firman. Setiap hari harus meluangkan hubungan intim dengan Tuhan di kamar doamu. Kalau engkau gak memiliki hubungan intim dengan Tuhan, kekristenanmu hanya legalistik agamawi. Datang ke gereja hanya sekedar datang, ngikutin ibadah liturgi acaranya seperti biasa. Tapi engkau memiliki kedekatan hubungan dengan Tuhan, seperti hubungan dengan suami dengan istri. Kalau hubungan suami istri tidak dibangun, mulai komunikasi satu dengan yang lainnya, boleh serumah, boleh punya akte nikah secara sah di gereja, secara sah di agama, di negara, tapi nggak memiliki hubungan kedekatan. Dan itu perlu dibangun setiap hari, hubungan suami istri itu. Kalau hubunganmu suami istri nggak dibangun, pernikahanmu bisa hancur, bisa salah paham, bisa gegeran, bisa berantem, dan ujungnya kau bisa ambil pilihan untuk cerai. Kalau hubunganmu dengan Tuhan nggak memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, secara KTP kamu memiliki agama Kristen, tapi kekristenanmu nggak memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, makanya tidak heran ketika dibentuk kau ngelawan maunya Tuhan, jalan maumu sendiri, bertindak semaunya sendiri, nggak mau bergaul dengan firman. Orang-orang model kayak begini ya, susah diubah Tuhan. Dan hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tutup matamu dan bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan mencabut semua kejahatan yang tersembunyi. Hari ini ambil keputusan untuk bertobat dan berubah. Tuhan akan bawa hidupmu dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Tuhan akan bawa hidupmu dari urapan satu pada urapan yang lain. Dan sepanjang tahun ini Tuhan akan promosi hidupmu. Sepanjang tahun ini Tuhan akan sertai hidupmu, dan namanya akan dipermuliakan atas hidupmu. Amin. Angkat tanganmu dua-dua. Ralabaka sini mindiri ini mindiri. Himeke robo santi kuno montoro bobo namate kuruno mo sendiri ini mindiri.
Ike pakahana masyana mandara batabaka. Inara pataka narala batabaka. Jesus, Jesus. Mulai ngomong sama Tuhan. Mulai ngomong sama Tuhan. Mulai sembah Tuhan. Waktu gak seberapa ini. Mulai sembah Tuhan. Fokus sama Tuhan. Makaraba shekene minde bebe kiara lama tabakana. Mani ripete bikonor loboto kusene mikene. Mani mete bekire besende kene mete. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, nikmati dengan Tuhan. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan laku di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan laku di hadap, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, dan yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Kau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Sembah Dia. Naralabasene mente pianaranamu, ini mi pianaranamu sore beda pakanamure, ini mi pianaranamu, ini mi anamu se, ina naralamaya,
dengan Raja yang perkasa. Angkat suaramu. Tetap sembah dia. Sembah dia. Terus sembah. 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 Terus sembah. Angkat suaramu. Angkat suaramu. Sembah dia. Waktu kau nyembah ada urapan turun loh dalam ruangan ini loh. Waktu kau angkat suaramu ada kuasa turun mengalir atas hidupmu. Ikini miana masana nalamo sinamo sehe iribiamoha anama ikini minianamo inamo sehe Terima kasih Tuhan. Buat urapanmu, buat firman-Mu, materaikan dengan darah anak domba, nempel dalam hati umat-Mu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan, bertahun-tahun. Firman ini jadi kehidupan. Lalu orang-orang di sini akan diubahkan Tuhan menjadi serupa segambar dengan hadirat. Beri kemampuan dan kekuatan waktu mereka mengalami proses itu. Roh Kudus sertai, pegang tangan mereka waktu mengalami pembentukan dan menyakitkan itu. Bahwa mereka mengalami kemenangan dan ujung hidup mereka akan dipermuliakan Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa. Roh Kudus jangan pernah tinggalkan orang-orang yang Kau kasihi ini. Mereka mau beri hatinya, diremukkan, diproses, dibentuk seperti yang Kau mau. Nah, aku berdoa pengurapan tetap tinggal sama mereka waktu mereka pulang. Ngalami Tuhan dan diubahkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar tentang membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Karena ini yang paling dasar, ini yang paling penting dari semua pengajaran, membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita membangun hubungan dengan Tuhan itu bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi hati kita itu terkoneksi dengan Tuhan. Pikiran, perasaan, kemauan, kehendak kita itu terkoneksi dengan Tuhan. Itu yang membuat hati kita semakin hari semakin diubah. Hidup kita semakin hari semakin diubah. Selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi, kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar bahwa ibu berdoa, datang ke gereja, atau berdoa di rumahmu sendiri, minta permohonan, laporkan semua masalah yang kejadianmu, tapi kamu gak pingin kenal Tuhan. Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan itu pingin kenal Tuhan, pingin kenal jalan-jalannya, pingin kenal rencananya, pingin kenal isi hatinya, pingin bergaul, intim dengan dia. Siapa yang bisa membuat kita mengenal isi hati Tuhan? Adalah Roh Allah. Roh Allah yang menyelidiki hati Allah sendiri. Dia akan membawa kita ngerti banyak hal tentang Tuhan. Roh Allah yang akan membuat kita ngerti kebenaran. Bahwa ibu harus membangun keintimanmu di ruang doamu, berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau hidup kita nggak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kalau hidup kita ini nggak memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan nggak beres saja, pasti hidup kita bermasalah. Tindakan kita bermasalah, kata-kata kita bermasalah, keputusan kita bermasalah, dan apa saja yang kita lakukan pasti akan ketemu masalah. Sebab di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus nempel sama Tuhan. Kita akan lihat di Yohanes pasal yang ke-15, mulai ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Ranting yang tidak berbuah dipotong,
dan ranting yang berbuah dibersihkan. Ini juga tidak enak loh dibersihkan. Kadang ada ranting lain yang mengganggu mungkin, yang nggak produktif, harus dibersihkan, dipotong, supaya ia lebih banyak berbuah. Kadang Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam diri kita untuk mendatangkan kebaikan, sekalipun kelihatannya nggak baik yang datang kepada kita. Memang Tuhan mau bersihkan sampai kedalaman batin kita. Hanya orang yang datang sama Tuhan, hanya orang yang membangun hubungan dengan Tuhan, merelakan dirinya ketika mengalami pembersihan di dalam hatinya yang tidak benar di hadapan Tuhan. Hanya orang yang datang kepada Tuhan, yang Tuhan akan bersihkan. Ketika kita datang sama Tuhan, kita memberi hidup kita sama Tuhan, memberi hati kita sama Tuhan. Artinya kita mengizinkan Tuhan campur tangan dalam seluruh kehidupan kita. Makanya Tuhan ingin melihat orang-orang yang kayak begini ini hidupnya menghasilkan buah. Tuhan ingin melihat orang-orang yang mencari Dia ini hidupnya menghasilkan buah, memberi berkat, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan orang-orang model kayak begini, kata kitab Tawarik, akan dilimpahi kekuatan dan otoritas serta kuasa. Bapak Ibu, kalau kita hari ini datang sama Tuhan, izinkan Tuhan mengkoreksi hatimu dulu. Makanya kekristenan kita ini harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita setiap hari membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, setiap hari dikoreksi Tuhan, dibersihkan Tuhan, dicabut sampai ke akar-akarnya segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapannya. Tuhan mau cabut, Tuhan mau beresin, Tuhan mau bersihkan, supaya kita semakin memiliki buah yang lebat. Orang-orang model kayak begini adalah orang yang memberi waktu, memberi diri, memberi hati, memberi hidupnya untuk memiliki pergaulan keintiman dengan Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini orang yang sudah mengalami lahir baru, orang yang sudah mengundang Tuhan masuk dalam hatinya. Dia akan tinggal di dalam Tuhan dan harus mengizinkan, aku di dalam kamu. Kalau Tuhan di dalam kita itu sebenarnya tidak punya hak atas hidup kita. Kita ngikutin apa maunya Tuhan, kita ngikutin kehendak Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang di dalam aku. Kristus yang di dalam kita ini yang memerintah, yang berkuasa, yang menuntun, yang membimbing kita kepada seluruh pusat kehendak Tuhan. Kalau kita izinkan Tuhan, kalau kita izinkan Tuhan terus mengkoreksi, terus membawa hidup kita pada pusat kehendaknya, semakin hari kita pasti akan berbuah lebat lagi. Bapak Ibu, kalau Tuhan tinggal di dalam kita, kita mesti sadar diri. Hidup ini sebenarnya bukan untuk kita. Hidup ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Perhatikan, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ranting itu nggak bisa berbuah kalau dia nggak nempel sama pokok. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kalau kita nggak tinggal di dalam Kristus, berarti kita di luar Kristus. Di ayat selanjutnya, di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita nggak bisa melakukan apa-apa. Dan waktu kita memberi diri kita tinggal di dalam Tuhan, kita ngikutin apa yang Tuhan mau, bukan ngikutin apa yang kita mau. Kita beri pikiran kita beri perasaan kita beri kehendak kita beri kemauan kita beri seluruh hidup kita ini kepada Tuhan. Kita semakin beri sama Tuhan, semakin kita nggak punya atas hidup diri kita sendiri, semakin kita mati daging, pikul salib, sangkal diri, ngikutin apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Kalau kehidupan kita itu seperti itu, dapat dipastikan hidup kita akan mengalami hal yang ilahi, pasti memiliki dampak dan otoritas. Tapi kalau hidup kita dipenuhi dengan diri kita sendiri, doa pun kita hanya fokus pada diri sendiri.
Kita nggak pernah peduli dengan hati Tuhan. Kita nggak pernah peduli dengan perasaan Tuhan. Membangun keintiman ini bukan sekedar ibadah hari Minggu. Bukan sekedar kamu doa pagi, doa petang, doa malam, hanya doa makan. Tapi kamu beri seluruhnya kepada Tuhan. Beri hatimu, pikiranmu, perasaanmu sama Tuhan. Dan belajar pingin kenal Tuhan, ngalami Tuhan, kenal isi hatinya, kenal kemauannya. Dan ini dibutuhkan tidak hanya sejam 2 jam, dibutuhkan berjam-jam, dibutuhkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Dan kita harus continue secara rutin kita lakukan setiap hari. Semakin hari, semakin Tuhan tambahkan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Makanya kita boleh hebat dalam hal pengetahuan. Kita boleh hebat dalam bekerja. Kita boleh hebat dalam pinter ngomong. Kita boleh hebat dalam hal lain. Tapi kalau kita nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, kehebatanmu tidak akan memiliki dampak apa-apa. Sebab di luar Tuhan kita nggak bisa melakukan apa-apa. Dan kita bukan siapa-siapa. Yang bisa membuat hidup kita itu menjadi siapa-siapa karena kita ini nempelnya sama Tuhan. Tidak hanya menjadi siapa-siapa saja, tetapi menjadi berkat, menjadi inspirasi yang memberi dampak besar, membawa orang semakin dekat dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan itu perlu dibangun, Bapak Ibu. Ini bukan legalistik, bukan agamawi, tapi hubungan personal dengan Tuhan. Seperti hubungan suami dengan istri. Itu hubungannya intim, sampai tahu detail kesukaan pasangan hidupnya satu dengan yang lain. Detail kebiasaannya dia tahu. Bahkan suaranya tahu. Apapun langkahnya pun dia ngerti loh. Lihat dari jauh, gaya langkahnya modelnya kayak begini. Dia tahu. Karena apa? Bergaul intim setiap hari. Hubungan kita dengan Tuhan pun juga sama. Semakin kita nempel sama Tuhan, semakin kita sembah Dia, berikan waktu, kita meditasi firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita belajar, kita berdoa, berlutut, melakukan firman dengan segenap hati, semakin kita ngerti isi hati Tuhan. Ini perlu dibangun. Kalau hubunganmu gak benar dengan Tuhan, pasti hubunganmu dengan pasanganmu juga gak benar. Hubunganmu dengan orang lain juga gak benar. Kalau hubungan kita ini benar dengan Tuhan, kita melakukan aktivitas apapun juga pasti menjadi berkat bagi banyak orang. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Bapak Ibu, orang Kristen bisa menjadi orang Kristen yang agamawi dan legalistik. Orang bisa datang rajin tiap minggu ibadah, rajin kasih persembahan. Kalau dia tidak memiliki hubungan intim dengan Tuhan, dia bisa rajin ibadah, KTP-nya Kristen, kelakuannya bisa seperti setan. Tapi kalau kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, semakin hari hidupmu diubahkan, karaktermu berubah, sikapmu berubah, tindakanmu berubah, masa depanmu pun berubah. Hari ini kita mau lihat sampai kedalaman batin kita. Seberapa banyak kita ini beri waktu sama Tuhan. Benar nggak kita ini tinggal di dalam Tuhan? Benar nggak kita ini tinggal di dalam firman? Kalau kita nggak di dalam kebenaran, kita nggak di dalam firman, kita nggak tinggal di dalam Kristus, ujungnya suatu hari akan dibuang dan dibakar. Perhatikan nanti 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Dengerin baik-baik. Kalau kita ingin menjadi orang yang memiliki otoritas dan kuasa, kita harus tinggal di dalam firman Tuhan, bergaul dengan firman. Baru mulut kita, tindakan kita, ucapan kita itu punya kuasa dan otoritas. Tapi kalau kita nggak tinggal di dalam Kristus, artinya hatimu, pikiranmu, perasaanmu, tinggal di dalam Kristus itu kamu menyerahkan diri sepenuhnya. Kehendakmu, kemauanmu, pikiranmu, perkataanmu, perbuatanmu, semuanya harus sejalan dengan firman. Kalau di luar firman, suatu hari kamu akan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kalau itu ranting itu kering, dipotong, dikumpulkan, dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Tapi kalau kita tinggal di dalam firman dan kita bergaul dengan Tuhan,
kita akan memiliki otoritas dan kuasa. Dengan kita menjadi orang yang memiliki pengaruh dan otoritas, karena orang bisa melihat dari semua tindakan, ucapan, dan perbuatan kita, nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Ini perlu dibangun. Hubungan dengan Tuhan itu perlu dibangun setiap hari. Pada kenyataannya banyak orang berdoa, 5 menit udah gelisah. Berdoa setengah jam gak tahu lagi mau ngomong apa lagi. Berdoa 1 jam apa lagi, udah capek, lelah. Itu perlu dibangun. Seberapa kita mencintai Tuhan, seberapa besar kita mengasihi Tuhan, seberapa besar kita pingin Tuhan, seberapa besar juga kita akan luangkan waktu lebih banyak untuk Tuhan. Dulu waktu kita sebelum menikah, waktu masih pacaran, kita lebih banyak luangkan waktu ngobrol berdua dengan calon pasangan kita. Kalau pergi, kalau perlu nyetir di daerah macet, ngobrol yang lama, waktunya yang lama. Makan di restoran, makan, cari tempat yang baik, bisa ngobrol yang lama. Kalau telepon maunya berlama-lama. Kenapa? Kita pingin kenal, kita pingin dekat rasanya. Karena apa? Kok bisa pingin seperti itu? Karena kita mencintai. Bahkan karena kita begitu mencintai, kita ambil keputusan untuk tinggal hidup selama-lamanya dengan pasangan kita. Dengan komitmen namanya pernikahan. Ternyata di dalam pernikahan ribut, gegeran, berantem karena satu dan lain hal. Apakah cintamu pudar? Sama hubungan kita dengan Tuhan. Kita harusnya bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau kita nggak jatuh cinta sama Tuhan, kalau kita nggak memiliki kerinduan dengan Tuhan, kalau kita hanya hubungannya hanya sekedar kebutuhan dengan Tuhan, engkau lama-lama jadi bosan. Sama seperti hubungan suami istri, kalau hubungannya atas dasar kebutuhan saja, dan kalau sudah kebutuhan itu tidak didapatkan dari pasanganmu, kamu akan jadi bosan dan akhirnya kamu coba pindah ke lain hati. Hubunganmu dengan Tuhan juga sama. Kalau atas kebutuhan saja, engkau akan jadi jenuh ketika engkau berdoa. Nggak memiliki gairah lagi untuk kenal Tuhan, kenal isi hati Tuhan. Padahal yang paling indah kalau kita ini diam di dalam hadirat-Nya. Kita sembah Dia. Bapak Ibu datang ibadah. Ketika datang ibadah ada hadirat Tuhan waktu penyembahan. Urapan itu turun. Rasanya mau berlama-lama tinggal dalam hadirat Tuhan. Harusnya waktu kita berdoa juga kita harus mengalami yang sama. Punya kerinduan, kelaparan, ingin dekat dengan Tuhan. Rasa haus yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun kecuali dengan kita membangun keintiman dengan Tuhan. Kalau hari ini engkau gak memiliki rasa haus dan lapar, ingin kenal Tuhan lebih dari apapun, sebenarnya kekristenanmu sedang menuju kehancuran. Kristenmu sedang sakit. Ujungnya nanti kalau gak bertobat, sadar diri, hancur kebanyakan. Makanya banyak orang Kristen hanya sekedar jadi orang Kristen. Nggak pernah doa, nggak pernah pingin dengar firman, nggak pingin nyelidikin firman, doanya ngantuk, dengerin khotbah ngantuk. Dia pikir kalau udah minggu ke gereja, datang rajin ibadah, kasih persembahan, everything is okay. Padahal Tuhan mau lebih dari sekedar engkau datang ibadah. Kita harus memiliki hubungan yang berbeda dengan Tuhan. Semakin kita memiliki hubungan keintiman, setiap hari dibangun di kamar doa kita. Harus dilakukan itu. Tuhan akan beresin hatimu. Tuhan akan ajarin hidupmu bagaimana berserah. Tuhan ajarin bagaimana hidupmu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan ajarin bagaimana menaklukkan pikiran, kehendak, dan kemauan yang berpusat kehendak Tuhan. Tuhan akan ajarin banyak hal, sehingga hidup kita semakin hari semakin ngerti apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan inginkan. Saya berdoa hari ini, mulai ada rasa haus dan lapar yang mengalir dalam hidupmu dan hatimu. Semakin kau memiliki kerinduan, rasa haus dan lapar yang begitu rupa, hidupmu akan semakin hari semakin menikmatin semua kebaikan, kebajikan, dan kemurahan Tuhan. Kau akan menikmatin hal yang ilahi. Kau akan menikmatin perkara-perkara surgawi yang indah, lebih dari apapun juga. Bangun keintimanmu. Bagi orang yang hari ini hanya Kristennya hanya minggu ke gereja, engkau gak akan bertumbuh. Orang yang gak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan pasti bermasalah. Dagingmu pasti bermasalah.
Emosimu pasti juga bermasalah. Perasaanmu seringkali lebih menonjol dan mengontrol, mengendalikan. Semakin kita membangun keintiman dengan Tuhan setiap hari. Setiap hari. Kamu sembah, berlutut di hadapan Tuhan. Meditasi firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Pengen kenal hati Tuhan. Semakin hari, semakin hari, semakin hari, semakin kita berjalan dalam pusat kehendak. Kita gak pusing lagi dengan apa yang kita alami hari ini. Kita gak pusing dengan perkataan orang. Kita gak pusing dengan apa kata orang. Kita hanya fokus dengan Tuhan. Kita berjalan dengan Tuhan. Sekalipun kondisimu berat, kondisimu sulit, kamu ditekan, menghadapi masalah, dipersalahkan, dituduh, difitnah, diperlakukan jahat. Karena engkau memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Fokusmu kepada pribadi Tuhan. Orang boleh rancangan semua yang jahat, tapi karena kau bergaul dengan Tuhan, kau tinggal di dalam Tuhan, ada ketenangan batin, ada kenyamanan. Hidupmu penuh dengan damai sejahtera. Tindakanmu juga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tiba-tiba hidupmu dipromosi dan dibela Tuhan. Tapi kalau hidup kita penuh kedagingan, karena kita nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, kita bertindak semau kita berkelakuan ngomong sembarangan, karena nggak terkontrol. Karena kita akan menjadi sama seperti yang kita sembah. Kita nyembah Tuhan, kita akan menjadi sama seperti Tuhan. Karaktermu, sikap, tindakan, perbuatanmu. Kamu menyembah dirimu sendiri, yang ada ego, hawa nafsu, dan pemarah. Kamu menyembah setan, kelakuanmu sama seperti setan. Hari ini, hati ternyata yang harus dipersembahkan untuk Tuhan. Harus diberikan untuk Tuhan. Lebih dari apapun juga. Harus. Setiap hari kita harus bangun keintiman. Bangun keintiman. Pingin kenal Tuhan, bukan yang lain. Pingin ngalami Tuhan. Pingin berjalan dalam kebenaran. Miliki rasa haus dan lapar itu. Hidupmu akan dibawa berjalan dari kemenangan satu pada kemenangan yang lain. Perjalanan hidupmu akan mendampakin banyak orang. Memberi pengaruh kepada banyak orang. Dan tentunya nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Kalau engkau gak memiliki rasa haus dan lapar, tinggal tunggu waktu aja. Setan akan hajar hidupmu. Setan akan bikin biabak belur, bikin kacau. Hidupmu tambah ruwet, kelakuanmu tambah bejat, sikapmu tambah buruk, dan hidupmu gak jadi berkat. Semakin hari, beri hidup sama Tuhan, beri waktu sama Tuhan, berjalan sama Tuhan, menikmatin semua kebaikan dan kemurahan. Tuhan akan muncul dalam kedahsyatannya. Tuhan akan nyatakan kuasanya. Dan hidupmu pasti berubah dan berbeda. Amin. Datang sama Tuhan, pingin kenal. Pak, aku gak tahu caranya berdoa. Datang, Roh Kudus ajarin aku berdoa. Aku gak ngerti bagaimana nih, berdoa aku 5 menit udah ngantuk dan capek. Pinta Roh Kudus ajarin. Dia adalah roh persekutuan yang membawa pada seluruh kebenaran. Dia akan membawa hidup mempermuliakan nama Yesus. Dia akan membawa kamu ngerti hati Bapa, isi hatinya Tuhan. Minta Roh Kudus, ajarin aku nyembah. Ajarin aku merenungkan kebenaran firman. Ajarin aku bergaul denganku. Buat aku ngalami hidup dalam dimensi kedalaman dengan Roh Kudus akan ajarin. Mulai hari ini, saya berdoa engkau akan praktek hidupmu. Mulai nyembah Tuhan di kamar doamu. Kadang kita datang kepada Tuhan tuh gak pingin apa-apa kok. Kita datang aja nyembah Tuhan, senengin dia. Seringkali saya doa nyembah, gak ngapa-ngapain. Hanya saya mau fokuskan hati, perasaan, pikiran, semuanya itu sama Tuhan. Saya pingin kenal Tuhan gak lebih dari yang lain. Pingin kenal Tuhan, pingin ngalami Tuhan setiap hari. Terus setiap hari. Dan ternyata Tuhan hadir dalam kuasanya, menyertai saya, mengurapi saya. Saya berdoa hal yang sama terjadi dalam hidup. Apalagi engkau sedang mengalami struggle, berjuang, mengalami masalah, mengalami persoalan. Lebih banyak
tinggal dalam hadirat. Nyembah dia, puji dia. Diam pengen kenal hatinya. Hidupmu semakin menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Amin.